di GKI Kanaan. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini tanggal 2 Januari 2021. Tema sate kita hari ini yaitu menahan godaan seks. Teman-teman, kita akan lanjutkan saat teduh kita ya dengan membaca Imamat 18. Pasal ini dibagi atas 30 ayat. Isinya peraturan mengenai kudusnya perkawinan, khususnya larangan hubungan kelamin di antara anggota-anggota keluarga tertentu, yaitu hubungan sedarah, hubungan sesama jenis, dan hubungan dengan binatang. Intinya teman-teman, Musa mengajarkan kudus tanpa kompromi. Sebagai umat Allah, Israel dituntut untuk hidup kudus. Artinya seluruh aspek kehidupan umat harus sesuai dengan firman Tuhan. Pengaturan ini penting sekali karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan yang penduduk aslinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda dan tidak kudus. Kita akan melihat di ayat yang ketiga. Yuk kita membaca Imamat 18 dengan judul Kudusnya Perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku, dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadamu, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu lakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman, salah satu sebab Tuhan menghukum bangsa Kanaan adalah ia jijik terhadap perilaku mereka yang jahat dan berdosa. Maka ketaatan penuh kepada firman Tuhan ditegaskan ulang di bagian akhir perikop ini, terdapat di ayat 24 sampai dengan 30. Berbagai peraturan khusus mengenai kekudusan hidup rumah tangga umat Israel dipaparkan di perikop ini. Pertama, larangan bagi pria Israel untuk menikahi anggota keluarga terdekatnya, misalnya ibu, saudara kandung perempuan, cucu perempuan, dan lain-lain. Kedua, larangan melakukan tindakan seksual yang menajiskan diri, termasuk mempersembahkan anak-anak bagi dewa Molok. Artinya, melakukan tindakan seksual yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir adalah sikap penyembahan berhala. Nah guys, di era sekarang banyak terjadi pergeseran nilai ya. Yang dulu dianggap ciuman itu tabu, sekarang orang lebih ekspresif, dilakukan di depan umum. Tapi melalui nats ini, kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk berjaga-jaga dari pengaruh dunia modern yang didominasi dengan kehidupan seks bebas dan juga keanekaragaman penyimpangan seksual lainnya. Begitu beragamnya godaan, maka Allah menggariskan aturannya bagi bangsa Israel dan itu juga berlaku untuk kita. Taatilah firman Tuhan, maka kita bisa mengalami kemenangan dari godaan dosa seksual. Secara tegas, Allah memberikan peringatan tentang perilaku seks yang menyimpang. Tuhan memberikan seks supaya manusia beregenerasi dan mempunyai keturunan. Tetapi janganlah itu disalahgunakan ya guys. 1 Korintus 6 menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, di tahun yang baru ini, basis kegiatan kita lebih banyak di informasi dan teknologi. Akan banyak sekali godaan, tapi kita harus setia dengan aturan yang Tuhan gariskan. Tuhan memberkati. Hai, Happy New Year! Sebagai bentuk kamu Allah adalah anak Tuhan yang baik, yuk kita sama-sama belajar untuk menaati salah satu perintah Tuhan, yaitu menjaga kekudusan. Teman-teman, sadar gak sih kalian, kehidupan manusia semakin hari demi hari semakin maju ini malah secara nggak langsung menjadi sebuah godaan terbesar bagi anak-anak muda untuk mudah terjerumus dalam dosa. Teman-teman, banyak hal loh yang dulu tidak boleh dilakukan dan dianggap tabu, malah sekarang menjadi sesuatu hal yang biasa saja, dan malah banyak banget anak-anak muda sering melakukan hal tersebut karena itu dianggap wajar. Nah teman-teman, untuk itu satu doa hari ini mengajarkan kita dan kita dipanggil untuk sama-sama berjaga-jaga terhadap segala bentuk godaan dosa. Dan yuk taatilah firman Tuhan. Karena teman-teman, ketika kita menaati firman Tuhan, secara nggak langsung kita belajar untuk berproses dalam mempertajam iman, pengharapan kita kepada Tuhan, dan memperteguh kita kepada Tuhan. Dan juga ketika kita menaati firman Tuhan, secara nggak langsung kita memiliki intensitas yang dekat kepada Tuhan. Ketika kita memiliki intensitas yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kamu dan memampukan kita semua untuk mengenal terhadap segala bentuk godaan dosa. Untuk itu teman-teman, kita sama-sama yuk mengakhiri firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 sehingga kami hari ini memasuki babak-babak baru di 2021 Bapa. Tuhan senantiasa masih memperkenan kami hidup dan masih memperkenan kami menikmati nafas kehidupan. Yang
Engkau sediakan kepada kami dan masih memperkenankan kami untuk melewati hari ini Bapa, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untukmu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami belajar Bapa untuk sungguh-sungguh Bapa menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak muda yang bisa berubah menjadi versi yang lebih baik bagi kami ke depannya, bisa menjadi anak-anak muda untuk yang bisa lebih selektif terhadap segala bentuk pergaulan kami dalam kehidupan kami di umum Bapa, supaya kami memiliki iman yang teguh Bapa, sehingga kami bisa memilah mana hal yang baik dan mana hal yang salah untuk kami lakukan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri renungan kami pada pagi hari ini Bapa. Perkenankanlah kami juga di hadapan-Mu Bapa untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami lakukan hari ini, boleh menjadi itu semua berdasarkan izin dari tangan pengurapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah apapun yang kami lakukan hari ini juga Bapa boleh saja itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami akan tutup renungan hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang pengen curhat, bagi teman-teman yang pengen cerita seputar kehidupan teman-teman atau pergumulan kalian, boleh nih kalian DM ke Instagram @yutkekanaan di @yutkekanaan, karena nanti di sana pergumulan teman-teman akan sebisa mungkin dijawab oleh admin kita. Dan mungkin juga nih pergumulan teman-teman nanti bisa diangkat menjadi topik podcast kita yang akan selalu tayang di Spotify setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan teman-teman jangan lupa ya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah fellowship night di Zoom meeting. Nanti linknya akan kita share di WhatsApp dan lain grup yang teman-teman ada di dalamnya. So have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Ngomong-ngomong akhir tahun, gimana nih 2020-nya? Baik, nggak baik? Ada baiknya, ada buruknya sih sebenarnya. Aku malah belum wisuda tuh. Nah itu ketunda tuh, harusnya kan tahun ini, tapi tahun depan dan nggak tahu kapan. Oh iya, kok gimana sih cara kita tuh menerima hal-hal itu gitu? Misalnya tadi ketunda atau nggak kerealisasi itu gimana caranya? Iya, satu hal yang kita perlu belajar barengan ya. Berarti kita harus memahami yang namanya waktu Tuhan. Karena kan seringkali kita cuma maunya iyanya doang kan. Oke, tapi kan tadi Koko bilang ada yang surprise gitu kan kok. Gimana cara kayak kita menanggapinya? Nah teman-teman, mari kita tetap berharap, mari kita tetap hidup dalam pengharapan.